Halo semuanya, selamat datang di videonya Gita. Akhirnya channel ini punya 100.000 subscribers. Yeay. Biasanya nih kalau misalnya suatu channel mencapai 100.000 subscriber, yang punya itu biasanya bikin draw my life video. Tapi kali ini karena gue nggak ada waktu untuk gambar-gambar, terus gue kayaknya tangan gue udah kaku gitu buat gambar-gambar. Jadi gue pingin bikin video ini aja sih. Kayak gue pingin ngomongin tentang suka dukanya menjadi YouTuber setelah gue setahun ini aktif nge-YouTube. Dan video ini 100% dari pengalaman gue dan dari perspektif gue. Kalau ada yang menurut kalian agak-agak ofensif atau agak-agak gimana gitu, jangan langsung kayak wah apaan nih gitu kayak, ngerti kan maksudnya? Ini pure dari opini gue doang. Terus nanti di akhir video gue bakal ngumumin tentang giveaway, jadi tonton terus video ini sampai habis. Yaudah, kita mulai aja. Gue tuh kan nge-YouTube itu sebenarnya dari tahun 2009-2010 gitu deh. Tapi dulu itu awalnya gue nggak nge-vlog. Gue awalnya itu kayak cover-cover video. Nggak rutin sih. Kalau misalnya gue ada waktu gue cover, tapi zone sih nggak yang bener-bener komit banget. Nah terus baru Februari tahun lalu, Februari 2016, gue mulai nge-YouTube constantly gitu. Berawal dari satu video, gue upload setiap minggu. And the Dervoho itu cuma dapat kayak 1000 views atau bahkan cuma 900, terus gue udah seneng banget kayak ya dia nonton video gue gitu. Akhirnya lama-lama banyak orang yang nonton video gue, which is I'm so grateful for. Terus sampai akhirnya gue pingin lebih komit lagi ke YouTube dengan gue ngupload video 2 kali selama seminggu. Gue di sini mungkin akan ngomongin yang duka-dukanya dulu kali ya, yang gue dapet selama ini gitu, yang gue rasakan selama ini. Yang menjadi kegalauan gue ketika nge-YouTube adalah menyimbangkan konten. Gue itu decided untuk bener-bener nge-YouTube itu kan gara-gara ngelihat vlog-vlog yang terlihatnya tuh cuman jalan-jalan doang kan, ya banyak kan. Yang entertaining lah, vlog kira-kira tuh yang informasinya banyak, bising swasta yang informatif, ataupun yang edukatif itu masih sedikit. Nah sedangkan gue mikir, gue ini ada di Jerman gitu, ada banyak banget hal yang bisa gue bagi ke orang-orang yang belum pernah keluar negeri atau orang-orang yang kiranya tuh nggak ada bayangan sama sekali gimana tinggal di Jerman. Terus ya gue mikir kenapa enggak gue ikutan ngevlog. Maka dari itu gue juga memutuskan untuk bikin konten kayak contohnya tentang Jerman, dimana gue ngomongin tentang gimana Indonesia di mata orang-orang yang udah lama tinggal di Jerman. Misalnya kita ngomongin tentang transportasi di Jerman, terus ngomongin tentang hal-hal di Jerman yang beda banget sama Indonesia. Intinya gitulah. Kayak baru-baru ini juga gue bikin konten beropini. Sebenarnya gue biasanya beropininya di blog sih, tapi kayak gue pingin kenapa nggak gue bikin juga konten beropini ini gue pindahin ke vlog. Nggak kepindahin sih, gue copy paste juga di vlog gue. Nah jadi intinya konten yang gue bikin itu kan kebanyakan serius. Gue kadang-kadang suka kayak bingung gitu sih mau gue menyeimbangkan konten itu kayak gimana. Soalnya kalau misalnya gue terus-terusan serius, ya nonton juga bakal bored, bakal bosen. Tapi kalau misalnya gue terus-terusan kayak konten-konten gak jelas gitu yang cuma hahi doang, ntar ya gue jadi makin makin belok lah gitu dari niat awal gue nge-YouTube. Terus gue liat tuh juga kadang-kadang kalau misalnya gue ngomongin yang serius terus, ntar ada 1-2 orang kayak, "Kak, bikin yang vlog yang biasa lagi dong," gitu, atau yang jalan-jalan. Berarti dia udah cukup bosen dengan konten yang terlalu serius. YouTube itu kan kayak community gitu kan, kayak ada banyak content creator dan macam-macam. Di dalam community itu ntar adalah video-video tren kayak misalnya sekarang paranormal experience gitu. Gue kan nggak pernah nontonin video YouTube Indo, jadi gue nggak tahu. Terus tiba-tiba ada orang-orang banyak banget yang kayak, "Kak, bikin paranormal experience dong," kayak oke, random banget. Abis itu kayak banyak lagi yang nanyain, terus pas gue cek, oh ternyata lagi zaman ini. Atau misalnya kalau itu Samyang challenge, kayak, "Kak, bikin video challenge dong." Terus gue mikir kayak, gue bingung karena ya gue kalau makan Samyang makan aja, terus gue juga nggak kepedesan, terus kayak yang oke gitu, ngerti kan maksudnya sih. Gue bingung, jadi gue nggak pernah bikin nih kayak gituan. Itu sebenarnya preferensi pribadi sih. Gue kan juga suka nonton video YouTube, yang gue tonton juga sowieso bukan video-video yang kayak gitu. Akhirnya terbentuklah preferensi pribadi gue. Gue kalau mau bikin video YouTube juga gue nggak mau bikin yang seperti itu. Resikonya adalah subscriber gue sekarang udah 110. Tapi views gue ya masih sekitar 50.000, 40.000 gitu. Apa ya, paling banyak 100, ada sih yang 500. Bandingin sama content creator lain yang subscribernya itu nggak seberapa, kayak misalnya cuma baru puluhan ribu, tapi yang dia kasih itu soal kontennya konten mainstream gitu, konten yang semua orang suka intinya, yang sesuai sama pasar. Nah views mereka tuh jauh lebih banyak daripada views video gue. Karena ada kalanya gue juga pingin punya video yang viewsnya banyak gitu, tapi ya gitulah intinya, menyeimbangkan idealisme gue dengan apa yang dimau pasar itu. Gue kadang-kadang juga suka kayak oke gitu. Jadi makanya video-video gue yang banyak ditonton
tonton di channel itu tutorial gue pakai kerudung, terus makeup, terus skincare yang gitu-gitulah, yang jalan-jalan gitu. Kayak waktu itu gue ke New York, itu lumayan banyak gitu. Zone sih kalau misalnya yang kayak tentang Jerman gimana-gimana, cuman beberapa orang lah yang suka tipe video kayak gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena toh niat gue nge-YouTube itu ya gue pingin sharing konten yang berkualitas menurut gue, jadi in the future gue nggak ada niatan untuk bikin video-video mainstream terus gitu. Mungkin ada, tapi yang mahzin buat gue, yang masuk akal buat gue. Mungkin ntar ada gitu challenge yang menarik dan challenge yang lebih masuk akal, mungkin gue akan bikin. Tapi selama ini gue ngeliat tuh kayak enggak deh gitu. skip challenge, video challenge itu di skip. Duka yang kedua yang gue rasain adalah how hard we try as a content creator. Pasti selalu ada yang ngekritik. Kayak misalnya gue kalau nge-YouTube juga gue pakai kamera iPhone gue, lighting juga gue kayak dibeliin orang, tripod juga gue beli yang paling murah, mikrofon ini kebetulan gue punya karena gue dari dulu suka nge-cover video. Intinya tuh gue bener-bener low budget deh nge-YouTube ini. Beberapa orang suka ada yang komplain sama gimana kualitas video gue. Mungkin secara isi oke, tapi secara visual atau secara audio kurang. Gue juga pingin sih sebenarnya punya kamera yang bagus, punya lightingnya keren. Kayak misalnya gue lagi nge-vlog di jalan terus gue pakai stabilizer atau gimana. Itu gue juga pingin banget. Cuma ya maksud gue kan gak semua orang bisa afford itu. Terus maksud gue kayak ada hal yang mesti gue prioritaskan dibanding gue harus beli gear-gear YouTube. Ada lagi sih biasanya kayak yang lucu, kan gue pakai kacamata, terus gue punya ring light. Pasti sekarang ring light juga entah mantul di sana, ntar di mana, ntar tuh pasti ada aja. Duh, ring lightnya mantul, bahkan ada yang lepas aja apa kacamatanya ngeganggu. Terus kayak kalau gue lepas gue ngeliat pakai apaan coy? Minus gue gede, gue buta, gue nggak bisa ngeliat nanti. Ada lagi ini, kan kemarin-kemarin itu gue kayak udah sempat nge-RV-an atau gue sempat mention kalau gue untuk beberapa minggu ke depan itu nggak bisa ngasih konten yang kayak kemarin-kemarin dulu, karena gue sekarang lagi in the middle of research. Gue lagi bachelor arbeit namanya, kayak skripsi gitulah. Nah skripsinya itu bukan nulis doang, gue harus di lab, dan gue tuh di lab itu setiap hari sampai sore dan weekend kayak sekarang. Jadi gue bener-bener sempetin gue mestinya belajar, tapi instead gue malah bikin video. Kayak kemarin gitu ada lah yang ngomong, "Git, sorry nih mau ngekritik video lo tuh kurang gini-gini." Gue udah bilang sama kalian, lo akan expect kalau misalnya video gue ya mungkin nanti akan seadanya, karena emang gue bener-bener gak ada waktu gitu, bukannya gue gak mau. Terus kayak dia bilang intinya adalah dia gak mau tahu kalau apa yang terjadi in real life. Yang penting gue mau, terus sebagai pembuat video dan gue sebagai yang nonton video, gue pindah gue dapat video yang tetap bagus, kualitasnya tetap sama. Ya gue berharap sebenarnya, karena so lagi YouTube itu komunitas, harusnya consideration itu lebih ada, gak cold hearted lah gitu. Gue ngerasa tuh kalau orang kayak gitu kayak cold hearted gitu loh. Kita di sini tuh bukan kayak yaudah bikin aja asal-asalan tuh, enggak, belum mikir mau kayak gimana, belum nge-set up ini semua tuh it takes time. Kayak belum ngedit sesederhana apapun videonya 1 jam 2 jam tuh pasti kemakan. Intinya gue berharap orang-orang yang nonton tuh lebih considerate, lebih suportif satu sama lain lah gitu. Maksudnya lebih saling ngerti, saling kayak oh oke, mungkin lagi sibuk, mungkin begini. Maksudnya di YouTube kan pasti kalian nge-subscribe banyak channel ya. Kalau misalnya channel gue lagi gimana, mungkin kalian bisa nonton channel yang lain gitu. Terus duka selanjutnya adalah sebagai YouTuber, terutama ketika lo adalah wanita, visual lo itu akan selalu dikomentarin. Gue sering banget dapet ini, yang sebenarnya kok dipikir-pikir irrelevant aja sama konten yang lokasi sama isi videonya. Kok jidatnya gede banget? Kok pipinya gedean ya kayaknya? Kayak tembeman deh, kayak gendutan deh. Duh, itu jerawatnya gede banget sih. Aduh, kok alisnya nggak ada? Kak, nggak ada baju lagi ya? Kok bajunya itu terus? Dan lain-lain. Itu salah satu hal paling annoying dari menjadi YouTuber Indonesia. Karena kalau gue nonton YouTuber yang dari luar negeri, banyak yang daily vlogs juga. Daily vlog, it means that keseharian dia, which is ya dia harus tampil seperti apa adanya dia setiap hari. Ada saatnya dimana dia nggak pakai makeup, ada saatnya dia belekan, ada saatnya misalnya dia korengan, jerawatan dan lain-lain. Tapi gue ngeliat di comment section itu nggak ada yang mempermasalahkan itu, dan gue ngiri banget sama YouTuber itu. Dia kayak bisa jadi apapun, dia bisa mau ngapain aja, tinggal pasang kamera, pasang lampu, tinggal ngerekam, ya udah terserah. Mau dia pakai baju yang kemarin sama yang hari ini, mau dia belum mandi, mau rambutnya dia jigrak-jigrak, dikit banget yang peduli. Kayak mostly tuh orang kayak ya udah segal. Ya emang sih YouTube is all about visual. Video itu ya ditonton ya pakai mata. Kalau bisa dibilang sebenarnya karena gue bukan beauty blogger, gue juga bukan tipe orang yang peduli banget sebenarnya sama appearance gue.
Tapi gue kayak constantly di point out gitu loh sama orang-orang. Ini line di jidat gue aja nih tuh bisa dijadiin omongan sama orang. Banyak banget yang komen, wah di jidatnya ada garis vertikal. Bahkan tuh ada yang nyaranin buat gue kayak pakai minyak apa biar alis gue ada. Atau misalnya yang bilang jidat gue gede banget atau pipi gue bulat. Padahal at the end of the day, gue itu sangat nyaman dengan diri gue sendiri. Gue sangat nyaman dengan alis gue yang tipis. Gue sangat nyaman dengan muka gue yang bulat. Gue sangat nyaman dengan jidat gue yang katanya gede banget itu. I don't care. Yang gue nggak ngerti adalah kenapa malah orang lain yang pointed out itu seakan-akan itu adalah kesalahan. Padahal setiap manusia itu ya bisa aja mau kayak apa bentuknya terserah. Mungkin itu balik lagi ke mentality sih. Duka lainnya adalah ketika channel lo itu udah mulai dikenal banyak orang, akan ada orang-orang baru yang datang yang agak-agak aneh. Kayak contohnya gue dapat komentar ini di tutorial kerudung gue. Kan gue mention di mana gue beli daleman kerudung kan. Gue tinggal di Jerman. Gue beli di Jerman dong. Ya gue bilang lah, gue beli di Jerman gitu. Terus dia kayak, ya elah, gak usah dibilang kali beli di mana. Di Indo juga banyak. Terus gue kayak, oke. Ada juga orang-orang yang sensi gitu karena gue ngomong di videonya itu pakai gue lo. Ah, gue. Aku kamu kayak atau apa? Gitu gue juga dumbfounded, like totally dumbfounded. Lah, kan gue emang cara ngomong gue lo coy. Lo dibikin speechless aja sama netizen aneh gitu. Terus selanjutnya hal ini pernah gue tulis di blog pribadi gue, judulnya Being a Woman on Social Media. Gue nggak suka ketika cewek itu dilihat hanya sebagai objek. Contohnya gini, gue banyak banget dapetin komen yang menurut gue inappropriate dari cowok. Terutama cowok itu di internet, dan gue gak kenal dia siapa, dia gak kenal gue siapa, intinya dia adalah stranger. Tapi dia bisa-bisanya ngomong ke gue misalnya kayak I love you, atau ich liebe dich, atau mau gak jadi cewek gue. Padahal nih, gue melihat diri gue ya bukan cewek yang bisa digituin. Ya mungkin beberapa orang kayak, ya lah gitu, dia cuma bercanda. Kalau menurut gue ya, bercanda itu tuh ada batasnya. Pertanyaan gue adalah, kenapa lo harus ngomong hal yang kayak gitu yang gak pantas ke cewek, bukan muhrim coy. Dan kedua, lo tuh gak kenal sama orang ini, dan jatohnya gue ngeliatnya ya kayak lo itu nggak menghargai orang ini gitu karena lo bisa godain cewek ini. Berarti kan gimana rasanya kalau misalnya lo digodain sama mamang di pinggir jalan, disiul-siulin padahal lo cuma jalan doang depan mereka, atau misalnya lo diliatin dari atas sampai bawah. There are more things to offer from women instead of appearance dia, instead of muka dia, instead of fisik dia, intinya gitu. Walaupun sebenarnya ini YouTube, kayak baik lagi YouTube itu video itu visual, tapi tetap aja maksud gue sebagai yang nonton kita ya juga harus kasih respect sih. Bukan cuma di YouTube doang ya, überall sih sebenarnya di kehidupan nyata juga. Tapi di lain sisi YouTube itu is a blessing for me. Gimana ya, gue nge-YouTube itu juga gue punya agenda yang mau gue sebarin. Ada banyak value yang pengen gue advocate, ada banyak awareness yang pengen gue raise lewat YouTube, lewat sosial media, lewat Instagram. Dan YouTube itu ada salah satu platform di mana suara gue itu bisa didengar sama orang-orang. Kayak misalnya dari sini, gue bisa bikin video yang kiranya bisa menginspirasi orang, yang bisa beri dampak positif buat orang, buat anak muda yang pengen kuliah di luar negeri. Ada banyak hal positif yang bisa kita kerjakan di YouTube. Ada banyak video positif yang bisa kita bikin di YouTube gitu. Instead cuman video challenge atau cuman video makeup tutorial atau hijab tutorial. YouTube itu sangat bermanfaat buat gue untuk cari pahala, untuk berbuat baik, untuk berbuat positif. Terus selain itu dari nge-YouTube gue jadi dapat kesempatan-kesempatan lain. Gue bisa ngerjain hal positif lainnya. Balik lagi, ladang gue nyari pahala tuh jadi makin banyak lagi. Dari YouTube gue juga bisa ketemu sama orang-orang yang satu pikiran sama gue. Contohnya viewers gue, walaupun ada orang-orang yang aneh-aneh, tapi banyak di sini orang-orang yang positif, terus yang bikin gue jadi yang tadinya gue pesimis sama keadaan generasi muda di Indonesia, lama-lama gue jadi optimis, gue jadi kayak ada harapan. Kayak gue ngeliat masih banyak anak-anak muda Indonesia yang waras gitu, yang bagus lah, yang kiranya berpotensi. Nah, melihat dari suka duka tadi, sukanya menjadi YouTuber itu lebih banyak menurut gue dibanding dukanya. Kadang-kadang kalau misalnya gue suka dapat kayak feedback aneh, atau gue suka dapat komen-komen aneh dari orang, kalau gue terlalu fokus ke sana, gue tuh jadi lupa gitu kalau ternyata tuh sebenarnya lebih banyak orang yang baik gitu, lebih banyak orang yang suportif sama konten gue gitu, lebih banyak orang yang constantly nonton video gue, orang yang shower gue dengan supportnya mereka komen kayak, wah kak aku nonton video kakak tiap hari, kayak gue harus constantly reminding myself, gue jadi semangat lagi buat nge-YouTube. Tadi di awal gue udah mention tentang giveaway. Jadi giveaway-nya ini hadiahnya adalah kerudung dan juga baju dari Fem Outfit. Terima kasih buat Risa yang udah mensponsori giveaway kali ini. Nah, cara giveaway-nya, kalau kemarin yang pas di Instagram itu kan lo tinggal ketik
komen gitu kan, kayak aku ikutan giveaway dong gitu. Itu terlalu mudah setelah gue pikir-pikir. Jadi sekarang ada beberapa syaratnya. Pertama, kalau mau ikutan, kalian tuh adalah subscriber dari YouTube gue. Kalau belum subscribe, ya udah subscribe aja. Udah gitu, kalian komen di bawah tentang cita-cita kalian. Kalian punya cita-cita nggak? Terus apa sih yang pingin kalian lakuin? Profesi boleh, atau misalnya kalian punya cita-cita yang lebih besar daripada profesi. Pokoknya intinya cita-cita in general. Yang jawabannya paling bagus, paling menarik, nanti gue pilih. Kalian punya waktu 1 minggu sih. Seminggu setelah tanggal upload video ini, itu adalah batas giveaway-nya. Lastly, gue mau terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video gue terus-terusan setiap minggu, nggak bosen. Terus yang udah terus-terusan ngasih support, yang udah terus-terusan ngasih tahu gue, entah itu di Instagram, kalian suka mention gue, atau misalnya lu suka mention gue di Instastory, atau di Twitter, atau di komen, pokoknya semua. Terima kasih banget. Gue tuh orang yang nggak ekspresif, tidak bagus dalam mengekspresikan rasa syukur gue, tapi ini gue beneran terima kasih banget sama kalian. Kalian udah memberi kesempatan gue untuk bisa melakukan hal positif di sini. Terima kasih udah doain gue supaya gue sehat terus, supaya semua urusan gue lancar, supaya gue cepet lulus. Semoga doanya juga berbalik ke kalian. Terus terima kasih buat Gitas Freunde, teman Gitas Saf, Gitas Saf Edik. Gila coy, gue sampai punya 3 grup. Gue bukan siapa-siapa, tapi kalian udah mau berbaik hati menganggap gue siapa-siapa. Makasih ya. Jangan bosan-bosan untuk encourage gue. Jangan bosan-bosan untuk nonton video gue. Jangan bosan-bosan untuk promosiin video gue ke teman-teman lo yang belum nonton videonya. Dan semoga gue bisa tetap memiliki idealisme kayak sekarang, karena gue yakin pasti ke depan akan lebih gede arusnya. Makasih udah nonton video gue, udah dengerin gue cuap-cuap panjang lebar. Jangan lupa gue tunggu komentar kalian di bawah tentang cita-cita kalian apa. Cuman seminggu giveaway-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!